Selamat datang. Kali ini saya mau membahas sepeda listrik konversi lagi dengan daya 350 watt motornya, baterai 10 Ah dan controller 36 volt. Dan sepeda yang dikonversi ini adalah sepeda EcoSmo. Jadi ini penampakan dari sepedanya seperti ini. Ya. Oke. Kita bahas satu persatu dari penggeraknya. Penggerak yang dipakai di sini ini adalah modelnya hub 350 watt 36 volt. Jadi belakang ini freewheelnya diganti dengan motornya ini, kemudian dipasang jerujinya hingga posisi motor akan menggantikan free hubnya ya, seperti itu. Kemudian ini kabelnya keluarnya ini nanti yang masuk ke controller. Nah, kemudian controllernya ada di dalam sini. Jadi controller yang saya pakai controller 36 volt 350 watt juga. Kemudian baterainya di sini, di dalam sini bisa lihat enggak ya? Nah, ini baterainya yang dipakai 36 volt 10 Ah. Ini menggunakan baterai lithium ferrofosfat. Jadi susunannya ini 12 seri 4 paralel, karena satu sel lithium ferrofosfatnya itu sekitar 2,5 Ah. Dia pakai protection atau PCM 36 volt 30 ampere. Jadi proteksinya di sini PCM atau orang bilang BMS-nya itu 36 volt 30 ampere ya. Oke, kemudian lubang chargernya ada di bawah di sini. Ini lubang chargernya. Kemudian fitur yang lain lagi kita lihat. Yang lain lagi, oh ya, di sini ada pedal assist. Pedal assist ada di sini. Ini sensor pedal assistnya. Kemudian yang di sini ada ring magnetnya. Jadi ada magnetnya, ada pedal assistnya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk ketika pedal ini digoes, maka otomatis sensor ini akan mendeteksi magnet yang berputar. Nah, itu nanti dia akan memberi respon ke controller bahwa pedal itu berputar, dan nantinya akan memerintahkan controller untuk ikut menggerakkan motornya, memberi arus ke motor sampai motor itu berputar kayak gitu dengan berbantuan baterai. Jadi tenaga yang dikeluarkan pada saat menggoes itu tidak full 100%, karena ketika goes nanti pedal assistnya akan membantu. Kemudian fitur yang lain, ini throttle-nya pakai throttle jempol. Biasanya kalau pakai seperti ini, digas pakai jempol seperti ini. Kemudian ada handle rim yang di sini ada electric cut-nya, ada yang untuk memutus arus elektrik seperti ini. Jadi di remnya ini, di handle remnya di bawahnya ini ada satu kabel, dan ini kabelnya ketika rem ini ditarik, ketika kita melakukan pengereman, maka ini akan memutus aliran arus yang keluar dari controller. Jadi otomatis ketika direm seperti ini, maka tidak akan bisa digas, ataupun pedal assist juga tidak akan bisa jalan seperti itu. Jadi ini
kualitasnya premium handle rim. Jadi di handle rim ini ada belnya. Kita bisa coba ini speknya kalau mau cari MI Mix RA376DT. Ini sudah include rim bel. Nah, kayak gitu. Oke. Jadi itu sedikit fitur. Oh ya, ini tambah lagi. Ada fitur display. Ada display 866 S866. Ada tombol power, tombol plus sama tombol minus. Ketika saya nyalakannya gimana caranya? Cara menyalakan cukup ditahan lama. Nah, dia akan menyala seperti ini. Ini menunjukkan kecepatannya nanti berapa kilometer per jam. Ini menunjukkan baterainya. Kemudian ini percepatannya. Jadi percepatan nanti asisnya itu nanti bisa ditambah atau dikurang. Kalau mau tambah, ditekan tombol plus ini. Nah, seperti itu. Atau dikurang sampai 1. Nah, apa bedanya? Kalau 1 ini kecepatannya rendah. Semakin ditambah nanti kecepatannya akan semakin tinggi. Seperti itu. Kemudian ini jumlah kilometer yang sudah ditempuh atau odometernya. Ketika saya tekan, nah ini trip A, ini voltase dari baterai, dan ini waktu hidup dari sepeda. Ini menunjukkan nanti ada trouble atau enggak, ini E berapa. Nanti kalau ini E ada angkanya, nanti tinggal dicari aja yang error kode ini merujuk pada error apa. Bisa error handle rim, atau bisa error di pedal assist, atau error di motor atau controller, nanti tertunjuk di sini. Seperti itu. Nah, seperti itu. Cara merubahnya tinggal ditekan tambah power aja seperti ini. Dan kita lihat percepatan 1. Ini kalau muter bisa sampai kecepatan berapa ya? Ini saya gas coba. Oh, ini 6 km per jam. Nah, motor muter ya. Motor berputar, kemudian coba saya tambah 2, percepatan 2 atau assist 2. Oke. Motor berputar. Kemudian percepatannya 13 km per jam. Nah, seperti itu. Kemudian kalau 3 kita gas bisa 20 km per jam. Oke. Kemudian saya tambah menjadi 4. Jadi 28 km per jam. Kemudian yang terakhir 5. Percepatan 5 sekitar 40. Oke, seperti itu. Nah, jadi tadi saya bilang bahwa rem ini adalah cut off untuk arusnya. Jadi indikatornya apa? Ketika saya tekan ini, saya rem, akan muncul tanda seru di sini. Nah, kelihatan ya di sini. Di sini nanti akan muncul tanda serunya. Seperti itu. Berarti itu pertanda bahwa dilakukan pengereman, sedang dilakukan pengereman. Nah, ini rem belakang, saya coba. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian controller ini juga sudah memiliki fitur cruise control. Jadi caranya gimana? Cruise control itu kita bisa melaju dengan kecepatan konstan atau kecepatan motor konstan tanpa kita melakukan gas, tanpa kita mengegas secara manual gitu ya, tanpa kita harus mengegas terus kayak gini. Jadi ketika sudah cruise control itu menyala, maka kita tinggal melepas gas, dan melepas tangan dari gas, sepeda akan jalan dengan sendirinya.
motor akan berputar tanpa harus digas. Caranya gimana? Tinggal kita tekan gas ini penuh, kita tunggu selama beberapa detik. Nah, sampai muncul P seperti ini. Nah, ini saya lepas gasnya, motor itu akan berputar sendiri seperti itu. Kemudian ini akan terus seperti ini sampai kita melakukan pengereman, bisa rem depan ataupun rem belakang. Jadi cruise control ini berhenti ketika kita tekan handle rem. Kita buktikan ya, ini masih muter, ini tidak saya gas, dan ini saya rem depan aja. Ini rem depan ini. Oke, saya rem, lihat P nya. Nah, langsung balik lagi ketika motor berhenti. Kemudian jarak tempuh dari sepeda ini, karena dia menggunakan 10 Ah, jadi jarak tempuhnya dia bisa, ketika cuma gas saja dia bisa menempuh sekitar 50 km hanya dengan throttle aja, gas saja. Beda hanya ketika menggunakan pedal assist, dia akan lebih seperti itu. Nah, ini sedikit review tentang sepeda konversi dari EcoSmo dengan motor 350 watt, baterai 36 volt 10 Ah, kontrol 350 watt 36 volt, dan beberapa fitur-fitur yang lain. Oke, jadi seperti ini. Kalau ada yang mau didiskusikan silahkan komen, dan jika ada yang request mau membahas masalah motornya, atau membahas tentang kontrolernya, atau membahas tentang baterainya, atau sistem cara mengkonversinya, kita bisa diskusi juga. Oke. Mungkin cukup ini video kali ini. Kalau ada, seperti yang saya sampaikan, kalau ada yang ingin didiskusikan silahkan tuliskan di kolom komentar seperti itu ya. Cukup sekian dari saya. Kalau ada kata-kata yang keliru mohon direvisi. Minta tolong untuk dikasih masukan kalau ada yang keliru atau ada yang kurang benar dari saya. Ya, seperti ini. Sekian video kali ini. See you.